Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sefrizayanti Effendi SK dengan NDH 34 angkatan 14 pelatihan Latsar CPNS golongan 3 instansi Kabupaten Aceh Tamiang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul dengan optimalisasi pengetahuan keluarga pasien tentang pencegahan diare pada anak dan balita di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang. Aparatur sipil negara memiliki peranan yang amat penting sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan penyembuhan penyakit terhadap pemilihan kesehatan dan secara serasi dan terpadu. Selain itu juga dilaksanakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan yang bermanfaat bagi pendidikan kesehatan dan penelitian. Menurut data WHO, diare merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada balita. Pada tahun 2019, terdapat kematian balita 1-59 bulan akibat diare, yakni sebanyak 7%. Tahun 2020 menunjukkan bahwa diare menjadi penyumbang kematian nomor 2 setelah penyakit pneumonia. Berdasarkan data Indonesia Rotavirus Surveillance Network tahun 2017, rotavirus adalah penyebab utama diare berat pada balita, yakni sekitar 41% sampai dengan 58% dari total kasus diare yang dirawat inap. Salah satu upaya pemerintah pada tahun 2023 tercetus upaya percepatan pemberian imunisasi rotavirus secara nasional, dan berdasarkan keputusan Menkes nomor 1132 tahun 2022, pemberian rotavirus ini dapat diberikan dan dapat didapat oleh masyarakat sekitar di puskesmas dan pelayanan terdekat. Gambaran umum RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang merupakan rumah sakit tipe C milik pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang berada di Jalan Kesehatan, Kecamatan Karangbaru. Tugas utama dari Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan menghasilkan nilai guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Dengan misi rumah sakit ini menjadikan rumah sakit berkualitas dan profesional. Identifikasi isu yang saya dapat di ruang anak, yakni yang pertama, peningkatan angka kejadian diare pada anak. Yang kedua, peningkatan angka kejadian kejang demam pada anak. Dan yang ketiga, minimnya penggunaan media edukasi yang mudah diakses oleh pasien dan keluarga. Berdasarkan isu yang ditemukan di atas, dilakukan penapisan melalui metode APKL, dan ketiga isu tersebut memenuhi syarat. Setelah itu, dilakukan penapisan dengan menggunakan metode USG sehingga diperoleh core isunya menjadi peningkatan angka kejadian diare. Dapat dilihat pada gambar fishbone berikut ini. Berdasarkan diagram fishbone di atas dapat dilihat akar permasalahannya. Yang pertama, kurangnya pendidikan kesehatan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu dalam pencegahan diare. Ketiga, pentingnya personal hygiene. Keempat, tidak memberikan ASI selama 2 tahun kepada anak.
atau balita. Yang kelima, anak yang kurang gizi atau sedang sakit. Yang keenam, kurangnya sarana air bersih dan air minum yang tidak selalu dimasak hingga mendidih. Yang ketujuh, cara pembuangan air limbah yang tidak tepat. Yang kedelapan, keluarga kurang menjaga higien anak. Yang kesembilan, tidak membiasakan diri dalam melakukan hand hygiene. Yang 10, sosialis dan ekonomi yang kurang menyebabkan tidak tepat dalam penggunaan Fastcash. Dan berdasarkan fishbone di atas, saya mendapatkan gagasan kreatif isu menjadi optimalisasi pengetahuan ibu tentang pencegahan diare pada bayi dan balita dengan menggunakan media edukasi, video, animasi, dan lembar leaflet checklist. Gagasan kreatif isu yang dihasilkan yakni yang pertama, melakukan survei dan koordinasi dengan PKRS. Ini untuk menjawab akar permasalahan nomor 1 dan 2. Gagasan yang kedua yaitu pembuatan video edukasi tentang pencegahan diare. Gagasan ini untuk menjawab akar permasalahan nomor 3, 4, 5, dan 7. Yang ketiga, pembuatan leaflet dan checklist manajemen diare. Ini untuk menjawab permasalahan 4, 5, 6, 7, dan 9. Gagasan yang seterusnya, yang keempat, pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini menjawab akar permasalahan nomor 1, 2, 3, dan 8. Yang kelima, evaluasi hasil edukasi video dan penggunaan leaflet checklist. Ini untuk menjawab akar permasalahan nomor 1 dan 2. Dan gagasan yang terakhir yaitu pembuatan video testimoni. Ini untuk menjawab akar permasalahan nomor 1 dan 2. Melakukan survei awal, membagikan kuesioner, merekap kuesioner, mensurvei jumlah data, dan melakukan konsultasi dengan PKRS dan Kepala Ruang Anak. Kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 27 September, yakni pembuatan video edukasi tentang pencegahan diare. Dengan tahapan kegiatan, mencari referensi untuk membuat video edukasi, menentukan konsep video, dan melakukan konsultasi pada PKRS. Kegiatan yang ketiga rencana akan dilakukan pada 18 sampai 27 September, yakni pembuatan leaflet dan checklist manajemen cegah diare. Dengan tahapan kegiatan, berkonsultasi dengan kepala ruangan, mencari referensi dan konsep pembuatan leaflet dan lembar checklist. Yang ketiga, membuat leaflet dan format lembar checklist. Yang keempat, sharing knowledge pada perawat tentang manfaat format checklist bagi pasien yang akan BBJ. Kegiatan keempat dilaksanakan pada 2 sampai 6 Oktober, yakni pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dengan tahapan kegiatan, menyiapkan materi, menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan undangan dan daftar absensi, konsultasi video, dan membuat laporan kegiatan sosialisasi. Kegiatan kelima direncanakan pada 9 sampai 15 September dengan kegiatan yaitu evaluasi edukasi pencegahan. Dengan tahapan kegiatan, menyiapkan materi, menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan undangan dan daftar absensi, dan membuat laporan kegiatan. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan 6, yaitu pembuatan video testimoni terkait edukasi pencegahan diare. Rencana akan dilaksanakan 16 sampai 20 Oktober. Dengan tahapan kegiatan, mengumpulkan video edukasi, mengedit recording, mengkonsultasikan dengan mentor, dan yang keempat, mempublikasikan hasil video di media sosial. Baiklah, demikian tahapan kegiatan saya. Demikian laporan rancangan aktualisasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.